Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak Umi, kita lanjutkan materi kita kali ini ya nak. Hari ini kita masih membahas mengenai teks eksplanasi. Umi akan review sebelumnya bahwasanya di minggu yang lalu kita telah membahas tentang struktur teks eksplanasi. Jadi nak, struktur teks eksplanasi terbagi atas 3 ya. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga interpretasi atau kesimpulan. Nah, kamu jangan lupa ya nak. Kenapa? Karena itu juga akan menyangkut tentang materi kita kali ini. Nah, kali ini kita akan masuk pada materi di halaman 76 pada pelajaran 6 ya nak, yaitu menjelaskan ringkasan teks eksplanasi. Nah, kalau menjelaskan berarti di sini kamu harus mampu berbicara dan kamu harus menguasai keterampilan dalam berbicara. Umi akan jelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan nak itu bersangkutan dengan berbicara kan, nak? Dengan menjelaskan. Nah, bagaimana berbicara di depan umum yang bagus? Nah, berbicara di depan umum diperlukan dalam lingkungan pendidikan atau perkantoran. Nah, dalam berbicara di depan umum nak, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, kamu harus menguasai isi yang akan dibicarakan dengan belajar. Jadi kamu harus pelajari dulu apa yang harus kamu sampaikan, apa yang harus kamu jelaskan. Kamu harus kuasai dulu baik-baik. Jadi nggak sekedar berbicara ya nak ya, harus berbicara ada isinya. Dengan cara apa? Dengan menguasai isi yang akan dibicarakan. Nah, yang kedua, setelah kamu menguasai isi yang akan kamu bicarakan, berlatihlah berbicara di depan umum. Misalnya ini Umi mau membicarakan tentang topik pelajaran hari ini. Nah, Umi pertama kali nih menjelaskannya. Jadi Umi harus menguasai topiknya dulu, lalu Umi berbicara di depan cermin. Agar apa? Agar Umi lebih percaya diri lagi. Nah, setelah kamu berlatih berbicara di depan cermin, lalu nak, kamu harus lawan rasa malu dengan cara menganggap semua pendengar adalah sama dengan kamu. Jadi bukan menganggap semua manusia itu sama dengan rumput yang bergoyang ya nak, tetapi kedudukannya sama. Kamu sebagai pembicara, kamu akan didengarkan. Jadi kamu harus lawan rasa malu kamu. Agar apa? Agar terlihat percaya diri. Ketika kamu terlihat percaya diri, orang-orang akan kagum, akan mendengar isi yang akan kamu sampaikan, gagasan apa yang akan kamu sampaikan. Jadi lawan rasa malu ya nak ya. Setelah kamu menguasai isi yang akan kamu bicarakan, lalu kamu berlatih di depan cermin. Lalu yang terakhir, jika melihat audiens atau pendengar banyak, anggap mereka sama seperti kamu. Kali ini kamu yang berbicara. Jadi lawan rasa malu agar kamu percaya diri dan orang mengasih tepuk tangan akan isi yang akan kamu sampaikan. Nah, begitulah ya nak. Dan yang terakhir nak, tataplah mata lawan bicara yang menandakan kita percaya diri. Setelah kamu bicara, kamu lawan rasa malu kamu tatap mata mereka. Ya, jangan hanya satu peserta aja yang kamu tatap, jangan hanya satu penonton aja yang kamu tatap, tapi seluruhnya. Nah, secara merata tatap semua seperti itu. Agar apa? Agar mereka yakin akan topik yang kamu bicarakan. Lalu lakukan gerakan tubuh dan ekspresi yang baik. Nah, ini juga diperlukan. Jadi jangan kaku nak. Jangan hanya sekedar kaku diam berbicara, tidak. Lakukan gerakan-gerakan tubuh seperti Umi menjelaskan di depan kelas. Mungkin kamu masih ingat ya, walaupun kita sudah lama belajar daring, mungkin kamu masih ingat bagaimana Umi menjelaskan di depan kelas atau guru-guru yang lain. Tidak kaku karena ada gerakan tubuh seperti apa ketika Umi menunjuk atap. Nah, tubuh Umi juga bergerak seperti itu ya. Jadi jangan malu ya nak. Itulah keterampilan dalam menjelaskan topik yang akan kamu bicarakan di depan. Nah, sekarang sebelum kamu mau menjelaskan nak, harus ada isi yang kamu sampaikan. Apa isi yang akan kamu sampaikan? Nah,
sebuah teks eksplanasi. Berarti itu adalah teks karangan ilmiah karena yang menyangkut tentang alam, sosial ataupun budaya. Nah, kamu mempunyai satu teks eksplanasi nih, tapi teks itu terlalu panjang. Nah, kamu ringkaslah dengan cara seperti apa? Nanti akan kita bahas. Sebelumnya kamu harus tahu apa itu ringkasan. Jadi Umi jelaskan bahwa ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah bacaan. Itulah ringkasan, nak. Penyajian singkat. Kan nggak mungkin nih kamu paparkan di depan kelas, kamu baca nih teks eksplanasinya ada 12 paragraf. Nggak semua karena kamu membaca namanya, bukan menjelaskan. Nah, bagaimana agar kamu dapat menjelaskannya? Kamu ringkas dulu. Nah, ringkasan itu kan penyajian singkat dari sebuah bacaan. Caranya kamu singkat, kamu ringkas, itulah namanya ringkasan. Ringkasan itu nak berisi tentang pokok-pokok bacaan. Nah, pokok-pokok apa aja nak yang akan kamu sampaikan. Jadi kamu temukan dulu pokok-pokok yang penting. Ya, ada langkah-langkah yang harus kamu lalui dalam membuat ringkasan. Yang pertama, nak, memahami dulu isi bacaan secara keseluruhan. Kamu baca dulu secara keseluruhan teks eksplanasinya tentang apa. Setelah kamu paham, lalu kamu catat atau tandai kalimat yang kamu rasa merupakan gagasan penting. Kita sudah belajar ya, nak, ya, tentang menemukan gagasan. Nah, bagaimana cara menemukan gagasan yang baik? Nah, seperti itulah kamu tandai. Setelah itu, kamu susun kembali kalimat atau gagasan-gagasan penting tersebut menjadi sebuah tulisan yang utuh. Jadi, nak, kamu bisa menulis dengan kalimat kamu sendiri dengan bahasa yang efektif tanpa harus memilah kalimat demi kalimat pada teks eksplanasi yang awal ya, nak. Kamu bisa ringkas dengan bahasa kamu sendiri. Contoh. Nah, di sini Umi ada contoh teks masih tentang teks yang kemarin ya, nak, ya. Proses air mendidih di dalam panci. Nah, ini ada di buku kamu ya. Cara meringkasnya, yang pertama kamu pahami dulu semua teksnya. Ini kan ada 4 paragraf, kamu pahami secara keseluruhan. Dia tentang apa? Di sini kan nak menjelaskan proses air mendidih di dalam panci. Nah, berarti kamu pilih mana gagasan penting untuk dijelaskan dalam setiap struktur. Teks eksplanasi kan ada 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Nah, kalau pernyataan umum berarti dia menyangkut tentang penjelasan singkat mengenai topik yang akan dibahas kan, nak. Nah, jadi kamu tandai apa ya topik yang akan dibahas, kan proses air mendidih. Nah, di sini ada pernyataan umumnya, minum kopi, minuman seperti kopi dan teh manis yang disuguhkan dalam keadaan panas atau hangat banyak digemari orang. Itu kan pengantarnya kan. Nah, itu bisa kamu tulis, bisa kamu tandain. Setelah itu, kalau tidak mau, pilih kalimat yang lain. Misalnya, untuk memanaskan air yang diperlukan peralatan panci. Nah, panci ini kan merupakan alat kan, alat untuk proses air mendidih kan di dalam panci kan. Nah, ini kan panci ini kan juga ada pada judul, berarti itu penting. Nah, kamu bisa mengangkat itu sebagai pernyataan umum. Setelah kamu temukan pernyataan umumnya, kamu kembali mencari pada struktur deretan penjelas. Mana yang menurut kamu menjelaskan topik ini? Nah, masuk pada paragraf berikutnya. Paragraf kedua apa kira-kira? Kamu tandai pokok-pokoknya. Lalu begitu juga dengan paragraf ketiga. Mana penjelasan yang sangat penting? Mulanya timbul gelembung halus dari bagian A. Mulanya timbul gelembung halus dari air bagian bawah atau dasar panci. Itu penting nih. Nah, kamu tandai. Setelah kamu tandai sampai akhirnya, maka kamu temukanlah sebuah ringkasan. Kamu dapat meringkas dengan bahasa kamu sendiri, tapi tetap
berbicara pada bahasa yang efektif, pada bahasa atau kalimat yang efektif ya nak ya, bahasa yang sopan dan kalimat yang efektif, serta tidak melenceng pada topik tentang teks eksplanasi yang dibahas. Di sini Umi dapat ringkas seperti ini ringkasannya nak. Hasil ringkasannya menjadi satu buah paragraf. Yang awalnya tadi pada struktur pernyataan umum, Umi ambil minuman seperti kopi dan teh manis yang disuguhkan dalam keadaan panas atau hangat banyak digemari orang. Itu merupakan struktur pernyataan umum. Ada di awal kan? Lalu kalimat berikutnya, untuk memanaskan air diperlukan peralatan panci yang umumnya terbuat dari bahan aluminium karena sebagai bahan konduktor yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Itu juga masih struktur pernyataan umum, tapi sangat penting untuk dijelaskan. Nah, berikutnya, saat panci yang berisi air dipanaskan di kompor, panas atau kalor merambat dan menaikkan suhu air dalam panci. Nah, ini udah masuk pada struktur deretan penjelas. Umi jelaskan bagaimana proses air mendidih tadi dalam panci. Udah masuk kan nak? Mulanya timbul gelembung halus dari bagian bawah panci dan mulai bergerak ke permukaan panci. Air pada bagian bawah terlebih dahulu menerima panas karena panci bagian bawah yang terkena secara langsung panas api kompor. Itu kan nak struktur deretan penjelas kan nak? Bagaimana air tadi bisa mendidih kan? Nah, itu juga masih struktur deretan penjelas. Sampai pada akhirnya kita temukan struktur interpretasinya, yaitu begitulah proses pemanasan atau pendidihan air. Air mengalami pendidihan melalui peristiwa konveksi atau gerakan udara panas ke atas dan udara dingin ke bawah. Lalu pada panci terjadi perpindahan panas secara konduksi dari api kompor. Dalam 4 paragraf bisa kita ringkas menjadi satu paragraf dengan cara kamu temukan gagasan-gagasan yang penting. Nah, itu yang akan kamu kembangkan menjadi kalimat kamu sendiri ya nak ya, buat dengan kalimat kamu sendiri. Oke nak, begitulah nak cara membuat ringkasan. Nah, ringkasan inilah yang akan kamu jelaskan. Dia hanya berupa intinya nak, tanpa harus memangkas topik yang dibahas. Jadi ini dapat kamu jelaskan ya, dengan cara apa? Dengan cara kalimat-kalimat efektif, dengan cara percaya diri ya. Kamu eksplor keterampilan berbicara kamu ya. Oke nak, sampai di sini. Kalau ada yang kurang paham juga, kamu boleh bertanya kepada Umi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.